Ini terdengar seperti memelas kepada Jokowi supaya jangan pensiun. Kalau Jokowi pensiun, mereka bakal gimana? Mereka makan apa nanti? Indonesia yang butuh Jokowi atau justru Projo yang sangat butuh Jokowi? Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy di Opini Siwer. Dulu Jokowi pernah bilang, setelah pensiun nanti, setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden, dia akan pulang ke kampung halaman di Solo, menjadi warga negara biasa. Itu dulu. Tapi sekarang, kalian masih percaya nggak? Gerak-gerik dan kabar burung yang beredar, sepertinya Jokowi masih belum bisa move on. Jadi ada kabar bahwasannya Jokowi diminta untuk tidak cepat-cepat pensiun dari dunia politik. Ada semacam gerakan massa dari mayoritas pendukung Jokowi agar Jokowi jangan pensiun dulu. Desakan ini entah kapan dimulai, tapi sudah mulai keras. Mereka menilai Jokowi bisa membawa arah negara Indonesia menuju sebuah peradaban maju yang menjadi cita-cita para pendiri bangsa, yang menjanjikan sebuah kesejahteraan dan harkat martabat dalam berbangsa dan bernegara. Tolong kalian jangan tertawa dulu. Saya tahu kalian sudah mau tertawa pada saat ada perkataan kesejahteraan dan harkat martabat. Kesejahteraan entah dari mana. Karena kenyataan di lapangan banyak masyarakat yang mengeluh dengan kenaikan harga di berbagai sektor. Harga kebutuhan pokok naik, inflasi tinggi, uang kuliah meroket. Belum lagi nanti tahun 2025, PPN akan naik menjadi 12% dengan alasan menambah pendapatan negara. Tapi leher rakyat sudah tercekik. Saya yakin kalian pasti berpikir gitu juga kan? Ada cerita di mana Ketua Dewan Pimpinan Daerah Projo di Sumatera Barat, dia mengaku ada masukan untuk segera mendesak DPP Projo agar Presiden Jokowi jangan pensiun dulu dari dunia politik. Kata dia, ada sedikit kegamangan ketika perubahan politik sedang berlangsung, akan ada perubahan yang dapat membelokkan tujuan semula yang sudah baik. Meskipun kapasitas Prabowo tidak diragukan lagi, tapi kalau membiarkan sosok sekelas Jokowi untuk pensiun, maka itu dianggap kerugian politik. Apalagi ada banyak tawaran kepada Jokowi untuk bergabung ke salah satu partai politik. Itu sebenarnya bisa menjadi pertimbangan, sehingga arah pembangunan yang akan dilanjutkan oleh Prabowo bisa terus diperkuat oleh Jokowi dengan kekuatan dan jaringan yang dia miliki. Mungkin Prabowo sudah memikirkan ini dengan menjadikan Gibran sebagai wakilnya, tapi tetap saja beda efeknya kalau Jokowi benar-benar pensiun dari aktivitas politik. Jadi, dengan melihat fakta ini, DPD Projo Sumatera Barat akan mendukung dan meneruskan pesan ini untuk dijadikan misi yang harus dituntaskan demi kondusifnya keberlangsungan pembangunan di Indonesia di bawah komando Jokowi. Sebenarnya saya melihat ini sebagai test the water, tes ombak untuk melihat reaksi masyarakat apakah mereka setuju Jokowi lanjut berkiprah di politik atau tidak. Tapi bisa juga ini adalah cara agar Projo cari muka ke Jokowi. Projo harus tetap eksis di pemerintahan selanjutnya. Projo ini kepanjangannya adalah Pro Jokowi. Kelompok relawan ini ada karena mendukung Jokowi di Pilpres. Masalahnya, kalau Jokowi benar-benar pensiun total dari politik, nama Projo akan ikut hilang selamanya. Untuk apa lagi ada nama Projo kalau Jokowi sudah selesai? Nama Projo jadi kurang greget, tidak ada nilainya di dunia politik. Mereka mungkin bisa mengubah nama menjadi Pro Prabowo atau Prowo, bisa juga ganti nama jadi Pro Gibran atau Pro Gib. Tapi menurut saya kurang greget. Nama Projo sudah menjadi sebuah brand politik yang dikenal banyak orang. Kalau harus lenyap karena Jokowi pensiun, sayang banget. Ketua Umum Projo Budi Ari juga ikut-ikutan mengatakan Presiden Jokowi punya hak memutuskan kemana dia akan pergi seandainya tidak lagi diterima oleh PDIP. Dia bilang, Presiden Jokowi masih terlalu muda untuk pensiun dari dunia politik.
Pengalaman dia bisa menjadi inspirasi dan memberikan saran bagi keberlanjutan kemajuan Indonesia. Dulu, kalau Budi Ari tidak dapat jabatan wakil menteri, saya rasa dia tidak akan mau memuji-muji Jokowi seperti sekarang. Dulu Projo sudah siap-siap mau hengkang dan membubarkan diri. Sekarang ditunjuk menjadi Menkominfo, makanya wajar dia memuji setinggi langit. Dia bilang, Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowi selama hampir 10 tahun mengalami perubahan dan kemajuan yang signifikan. Jokowi itu aset bangsa. Kecintaan rakyat terhadap Jokowi tidak akan luntur. Jokowi adalah pemimpin yang dicintai rakyat. Jokowi ada di hati rakyat. Itu pujian dari Budi Ari. Tapi ada satu sindiran telak dari netizen. Ini terdengar seperti memelas kepada Jokowi supaya jangan pensiun. Kalau Jokowi pensiun, mereka bakal gimana? Mereka makan apa nanti? Indonesia yang butuh Jokowi atau justru Projo yang sangat butuh Jokowi? Ada kesan Projo tidak bisa terlalu lengket ke Prabowo. Prabowo mungkin dekat dengan Jokowi. Tapi apakah Prabowo bakal dekat dengan relawan Jokowi? Belum tentu. Yang pasti, Prabowo akan lebih akrab dengan orang-orang dekat, orang kepercayaan, dan relawan aslinya. Ada kesan Projo takut didepak jika Prabowo merasa Projo tidak lagi diperlukan. Dulu Projo kasih peringatan bakal bubar dan kemudian ketua umumnya dapat jatah wakil menteri. Tapi sekarang tidak bisa segampang itu. Projo mau bubar, memangnya Prabowo peduli? Mau bubar ya silakan, asalkan jangan ganggu dan silakan nonton saja. Prabowo sudah menjadi presiden, jadi bisa dibilang dia tidak butuh siapapun lagi. Tujuan Prabowo sudah tercapai. Sebaliknya, Projo yang makin rentan pecah seiring makin dekatnya hari pensiun Jokowi. Hari demi hari, Projo makin panik. Projo harus cari pegangan yang kuat secepatnya. Jadi masuk akal kalau Projo bikin narasi bahwa Jokowi masih terlalu muda untuk pensiun. Muda dari mana? Jokowi sudah tua, sudah punya cucu, bukan berumur 30 tahun. Jokowi kalau masih lanjut, apalagi jadi ketua umum partai entah mana, Projo bisa eksis lagi, punya pengaruh politik yang lumayan kuat. Saran aja sih, lebih baik Projo bikin partai baru, lalu mengajak Jokowi menjadi kader atau ketua umum. Siapa tahu partai bisa meroket. Tapi jangan terlalu senang dulu. PSI aja tidak berkutik meskipun Jokowi menjadi brand ambassador dan fotonya ada di baliho di mana-mana. Jokowi efek belum tentu terjamin. Paling gampang berdoa sajalah semoga Prabowo masih mau merangkul Projo. Koalisi terlalu gemuk, Projo harus bersaing sangat keras dengan yang lain. Jangan sampai kalah. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.